Medan melakukan konferensi pers kembali terkait kejahatan jalanan, premanisme, dan juga narkoba. Kejahatan jalanan, premanisme, dan narkoba, saya fokuskan terkait dengan kejahatan pertama begal. Kedua adalah rayap besi dan rayap kayu. Ketiga adalah geng motor dan tawuran, biasanya itu ada irisannya. Dan yang keempat adalah pompa narkoba, khususnya barak-barak narkoba dan loket-loket narkoba. Ini fokus saya di bulan Oktober. Rilis kali ini adalah mulai dari tanggal 9 sampai dengan 31 Oktober di hari ke-22. Hari ke-22, Polrestabes Medan bersama Polsek jajaran berhasil mengungkap 159 kasus. Saya ulangi, berhasil mengungkap 159 kasus kejahatan jalanan, premanisme, dan narkoba. Khususnya adalah begal, rayap besi, rayap kayu, geng motor dan tawuran, dan barak-barak narkoba, loket narkoba, khususnya adalah pompa. Pompa itu menggunakan narkoba dalam melakukan aksinya. Ini biasanya lingkaran setan. Para pelaku tersebut 159 kasus, kami berhasil menangkap 219 tersangka. Saya ulangi, dari 159 kasus berhasil kami tangkap 219 tersangka. Ironisnya, 35% dari tersangka itu atau sepertiga lebih, sejumlah 76 orang positif menggunakan narkotika jenis sabu. Saya ulangi, sepertiga lebih atau 35% dari tersangka yang kami tangkap sebanyak 219, ada 76 orang tersangka yang urinnya positif. Faktanya, setelah di berita acara pemeriksaan tertuang terang benderang mereka menggunakan narkotika jenis sabu dalam melakukan aksi tindak pidananya. Ini ironis sekali. Maka dari itu, terkait dengan kejahatan jalan ini, kami ungkap di tempat ini. Ini adalah Botot Samuel yang kami tangkap penadahnya, karena kami akan ultimatum semua penampung penadah dari jenis kejahatan ini tidak boleh lagi menerima barang-barang hasil kejahatan. Di tempat ini sudah sering kali dilakukan. Setidaknya ada 2 kasus yang kami ungkap dengan 8 tersangka, termasuk tersangka pencuriannya dan tersangka penadahnya atau penampungnya. Namun demikian, tersangka S masih dalam pengejaran yang merupakan yang paling bertanggung jawab terkait dengan lokasi ini. Dari kesemuan itu, selama 22 hari ada 15 kasus begal. Ini cukup menjadi perhatian kami. 15 kasus begal selama 22 hari, dan kami berhasil menangkap 22 tersangka. Ada 11 tersangka yang pada saat itu melawan petugas, mencoba menghilangkan barang bukti dan lain-lainnya, sehingga dengan amat menyesal petugas di lapangan melakukan tindakan tegas dan terukur. Ini tidak main-main. Apabila ada para tersangka, oknum-oknum tersebut yang berani menghalangi petugas, yang berani merampas barang bukti yang sudah diamankan, bahkan berani memaksa petugas untuk melepaskan tersangka yang diamankan, membakar, melempari petugas yang lagi proses penangkapan, merusak fasilitas umum, dan lain-lainnya, akan kita lakukan tindakan tegas dan terukur. Untuk rayap besi dan kayu, selama 22 hari ada 60 kasus. 60 kasus itu
terdiri dari 96 tersangka. Dan hal yang baru yang kami garap terkait dengan pompa, barak, loket narkoba, itu ada 81 kasus dan 95 tersangka. Baru-baru ini jajaran Satres Narkoba Polrestabes Medan setidaknya berhasil mengungkap 2 barak narkoba. 2 barak narkoba ini merupakan loket-loket narkoba. Inilah penyebabnya para tersangka yang saya sampaikan tadi itu yang menggunakan narkoba tersebut untuk melakukan aksi kejahatannya. Ironisnya, barak-barak narkoba yang ditangkap kemarin itu berada di pinggiran sungai. Kami akan mencari terus potensi-potensi mana dan barak-barak narkoba mana yang dibangun oleh oknum masyarakat, para bandar yang tidak bertanggung jawab ini, untuk kita lakukan pemusnahan bersama dengan instansi terkait. Kemudian untuk geng motor dan tawuran ada 3 kasus dan 6 tersangka. 3 kasus ini itu ada 3 modus. Geng motor yang tawuran dengan pemuda setempat, dua modus, dan satu lagi adalah geng motor yang melakukan tawuran dengan sesama geng motor. Ini yang betul-betul kita antisipasi. Di belakang sana para tersangka melakukan aksinya, sehingga kami paparkan ke sini. Ada modus mereka melakukan pencurian kabel-kabel Telkom di sepanjang jalan, dan lebih dari 1 kali. Ada 1 tempat yang lebih dari 1 kali, ada 3 kali dilakukan para tersangka ini. Dan kedua, yang viral kemarin terkait dengan pencurian kabel tiang lampu atau besi yang sepanjang jalan underpass HM Yamin. Itu sudah viral di media sosial, berhasil kita tangkap. Kemudian yang viral kembali adanya pencurian Stelling, gerobak Stelling yang dilakukan oleh para tersangka. Puji Tuhan, Polsek Tembung berhasil mengungkapnya, dan tadi saya sebutkan polsek-polsek lainnya. Kemudian ini yang menarik, ada pelaku sebagai penadah terkait dengan penerimaan dan menjual kembali besi-besi. Dalam hal ini adalah tangki terkait dengan gas. Tersangka ini melakukan aksinya dengan menggunakan media untuk dijual secara marketplace. Mereka menggunakan salah satu media, sosial media, untuk menjajakan, menawarkan penjualan gas LPG kepada marketplace, dan bahkan juga ada membelinya juga dari marketplace. Dan itu yang saya katakan, rayap besi, rayap kayu tidak bisa kita kecilkan terkait dengan kejahatan jalanannya. Saya melihat kasus ini yang sering berada di depan mata kita, yang menjadi momok masyarakat Kota Medan, yang menjadi keresahan masyarakat Kota Medan. Ini ada supply and ada demand. Jadi ada bisnis di kasus rayap besi dan rayap kayu. Begitu banyak para tersangka yang dijadikan tangan untuk para penadah ini melakukan pencurian rayap besi, rayap kayu di sepanjang Kota Medan dengan harga tertentu yang sudah ditentukan, dan rayap kayu juga harga tertentu sudah ditentukan, sehingga para penadah panglong ataupun botot ini membelinya dengan harga tertentu yang sudah disepakati. Rata-rata 1 kilogram besi itu 5.000 sampai dengan 6.000 rupiah. Kelihatan kecil memang, tetapi ini masih berulang dan berulang. Untuk kayu dan kusen lainnya harganya 200 sampai dengan 250.000 rupiah.
Memang kelihatan sederhana, tetapi ini masif berulang-ulang. Hal ini kami lagi mendalami. Ada jaringan tertentu terkait dengan ini. Kemana barang-barang ini dijual oleh Botok, pasti ada atasnya kembali. Gak mungkin ditampung semua ada di sini, pasti mereka akan menjual ke atasnya kembali.